Ada customer beli satu shockbreaker Provender, serinya Tune Series. Tune Series itu adalah next levelnya atau seri tertingginya dari Provender, yang fiturnya itu two-way suspension, ada kliknya compression, ada kliknya rebound, dan dia sudah coil over shock dan pairnya sudah included. Artinya beli udah dapat pair segala macam, punyanya Pajero Sport. Itu kemarin dipasang di Pajero Sport tahun 2017. Punya teman dengan kondisi ban masih standar semua, cuman rencana bannya diganti 285/70, peleknya Method ring 17, cuma kemarin belum. Jadi kita dibantu, kan udah dipasang di Provender Surabaya, kita dibawa ke Jogja untuk base tune, untuk tuning karena terlalu keras, mobilnya terlalu stiff, sedangkan pengennya empuk tapi tidak limbung, maka akhirnya kita revolving. Cuman karena pengennya benar-benar jauh lebih bagus, makanya kita juga upgrade stabilizer depan belakang, kita pasang Super Pro. Dengan pasang Super Pro aja itu membuat mobil itu tidak limbung, udah sekitar kurang lebih 30%, karena dia lebih stiff 30%. Dengan mobilnya lebih stiff 30%, otomatis kita bisa empukin shockbreaker itu 30% lagi gitu kan, ke bawah lebih empuk. Makanya kemarin kita tes, kita cek, begitu datang kita cek nitronya 150 psi, kliknya sudah 0 semua, compression 0, rebound 0. Ya kalau sudah begitu, nitro sudah di bawah, ya mau nggak mau harus revolving. Tandanya shockbreaker revolving atau enggak, atau butuh revolving atau enggak, di saat kliknya sudah 0, nitronya sudah di 150 atau bahkan di bawah 150, tetapi mobil terasa masih keras. Ya udah, itu obatnya adalah revolving. Ya ini jadinya ada Pajero datang tapi udah pakai shock Provender Tune Series. Nah, Provender Tune Series ini beda sama Provender monocoop. Kalau Provender monocoop itu setelannya cuma kompresi aja, kalau Tune Series ini two way. Jadi setelannya kompresi sama rebound. Nah, ini orangnya katanya mobilnya limbung, kalau buat belok itu terlalu ngayun apa gimana gitu, terus sama kurang lembut dikit. Revolving itu apa? Revolving itu kita bongkar shock, shock itu ada SIM-nya, ada SIM compression, ada rebound. Nah, SIM-nya ini ada ketebalannya, ada jumlahnya, ada ketebalannya. Nah, kita punya SIM yang lebih tipis, otomatis kalau kita ganti SIM itu lebih tipis, itu pasti kemampuan shockbreaker untuk karakter rebound sama kompresinya berkurang. Atau kalau diganti yang lebih tipis lagi di bagian mana, itu nanti dia akan floating, akan lebih empuk. Itu caranya adalah diganti SIM yang lebih tipis. Nah, kita punya banyak SIM, nanti kita sesuaiin dengan kondisi mobilnya atau bobot mobilnya. Nah, revolving itu mengganti SIM atau tuning SIM di piston di dalam shock. Tujuannya apa? Tujuannya membuat nanti nitronya ditahan di 150, kliknya bisa di tengah-tengah. Misal fiturnya Provender Tune Series itu kan 8 klik ya. Jadi kliknya di 4 atau di 5, rebound maupun compression. Yang kita set up itu adalah valvingnya. Nah, valvingnya udah ketemu, enak nih, udah enak, nitronya di 150 minimal atau lebih, udah enak, udah empuk. Nah, kliknya itu jadi berfungsi. Suatu ketika pengen lebih empuk tinggal diklik, suatu ketika pengen lebih keras atau bawa barang atau full muatan lebih tinggal diklik. Atau pengen gripnya lebih, tinggal diklik reboundnya. Pengen lebih empuk tapi lebih tidak limbung, kompresinya dikurangin, reboundnya. Jadi base tune-nya itu ada, kita punya base tune di fitur klik di luar. Tapi basic shocknya itu dari dalam sudah kita benerin, makanya itu namanya revolving. Biayanya nggak mahal, revolving itu biayanya sekitar 750 ribuan satu shock. Jadi satu mobil sekitar 3 jutaan, kurang lebih ya. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung SIM-nya apa. Kalau Provender sih nggak mahal, kalau King Shock atau Fog agak mahal karena memang harga SIM-nya lebih mahal. Prinsipnya begitu. Jadi hampir semua shockbreaker yang bisa dibongkar, bisa diganti SIM, itu bisa ditune sesuai kebutuhan mobil.
gitu. Nah, itu namanya revolving. Di saat kita sudah punya shock breaker yang tunable atau bisa dibongkar, bisa itu enak banget. Mau dipasang di mobil apa dengan bobot seberapapun, tinggal nanti menyesuaikan per atau spring rate. Nah, ini perbedaannya Profender monotube sama Profender Tune Series. Pistonnya gini, ini lebih besar, lebih tebal juga, lubangnya lebih besar juga. Yang ini yang monotube. Monotube. Oh, lebih tipis dia. Separuhnya. Lubangnya juga lebih besar. Nah, ini kita untuk kompresi itu kita modifikasi, cuma modifikasi sama ngurangin sedikit lah. Oh, cuma yang kompresi itu dikasih bumpy. Soalnya kan masalahnya ini kalau ada lubang dikit-dikit itu agak kerasa macet gitu, kurang semut. Jadi kita kasih bumpy biar pas tekanan dadakan itu shocknya main, nggak bodinya yang. Oh gitu ya. Nah, spring rate itu penting sekali, dimana gini, spring itu tujuannya adalah menahan beban. Yang meredam dia supaya lembut itu adalah shock breaker. Nah, per ini itu spring rate-nya atau kekerasan pernya atau load springnya itu harus sesuai dengan bobot mobilnya. Bobot mobil itu bisa bobot mobil di atas, bisa di bawah. Di atas itu adalah bobot mobil yang ditambah-tambahin kayak bumper, tambah roof rack, tambah tenda. Kalau di bawah itu beban yang ditanggung suspensi, itu tambah velg, ban gede, itu menentukan spring rate juga. Nah, ada dua parameter itu, makanya di sini di bengkel IT ini di Lamban Garage itu disiapin per banyak banget. Contohnya per Pajero, kita punya mungkin ada 6 macam per Pajero. Jadi per itu harus benar dulu, menahan bebannya harus benar. Kalau pernya benar, shock breaker akan berfungsi 100% atau mendekati 100%. Gitu. Tapi kalau pernya kekerasan, kita harus tune shock breaker seempuk mungkin. Nah, begitu empuk banget, mobilnya pasti limbung, floating dia. Atau pernya kempukan, shock breaker ditekan sekeras mungkin, ya akan keras. Jadi shock breaker itu nggak bisa untuk cover begitu, yang bisa bedain antara tahan beban sama meredam beban gitu loh. Kalau itu benar, pernya benar, shocknya mesti ditune bisa bagus banget. Nah, kadang-kadang teman-teman itu salah beli per gitu-gitu. Itu yang problem gitu loh. Cerita balik lagi ke Pajero. Jadi Pajero itu akhirnya kita valving, terus kita kliknya yang awalnya datang itu 0 semua, sekarang sudah di nomor 4, nomor 5, dan mobilnya sekaligus di lift karena mau dipasang ban gede. Jadi motong-motong sedikit inner fendernya sama di lift sekalian, terus per belakangnya pakai raw NHD. Itu per yang lebih tinggi tapi empuk gitu loh. Jadi shock breaker Queen series itu Tune series itu ternyata enak banget. Harganya kemarin aku nanya, dia beli 30 juta. Ya berarti seharga BP51, seharga Davidson gitu kan. Cuman dapatnya Profender. Ya nggak salah juga karena dapat fitur ribbon sama compression. Kalau Profender dapat ribbon sama compression dengan harga 30 jutaan plus tuning, berarti 33 jutaan lah. Nah, kalau BP51 harganya sama, dapat ribbon sama compression juga. Davidson harganya sama, dapat ribbon compression 1, kompresi 2, dapat 3-way suspension. Makin tinggi teknologinya, makin sulit tuningnya. Tapi makin perfect hasilnya. Nah, memang teman-teman kalau mau setup suspensi memang harus ngerti dulu kebutuhannya apa, mana kebutuhan per, mana kebutuhan shock gitu. Dan kalau mau beli di sini atau konsultasi di sini, beli di sini, pasang di sini, itu kita beri garansi tuning shock itu seumur hidup. Jadi kapanpun asal mobilnya masih di situ, shocknya masih di mobil yang sama, kita akan selalu data kan. Itu
bawa ke sini, kita tuningin. Ternyata misal modifikasinya tambah beban atau mobilnya modifikasinya ngurangin beban, shocknya jadi kekerasan segala macam, bawa aja sini, kita benerin, kita setupkan. Atau teman-teman punya keluhan, udah terlanjur beli nih, udah dipasang kok kekerasan di luar Jawa jauh gitu kan, ngerem mobil kan nggak mungkin, ya udah kirim shock aja. Kita punya data kok, kita punya data kalau shock, kalau Pajero dengan beban sekian, ban sekian, itu valvingnya gimana, olinya pakai kekentalan berapa, nitronya berapa, kita punya datanya. Terus mobil lain juga punya lah. Hampir rata-rata kita sekarang punya data itu. Jadi enak kalau teman-teman mau coba revalving sendiri, boleh juga. Bongkar aja udah, bongkar, lihat. Kalau nggak tahu, telepon aku. Nanti tak kasih tahu, biar tahu.